hari Minggu. Sudah siap memuji Tuhan? Udah dong. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu dulu ya. Jangan lupa ikutin gerakan kenalkannya. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Lebih semangat ya. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Gus panjang hidup. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita mau doa pembuka, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Masih dong. Jangan dulu duduk ya, soalnya kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang di medley dengan Bila di Badai Topan Dunia. Jangan lupa ikutin gerakan kakak-kakak sekolah minggunya ya. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah sana, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Satu kali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah sana, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Sekali lagi, lebih semangat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh, tempat perlindung yang teguh, tempat perlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat perlindung yang teguh. Adik-adik masih semangat kan? Masih kakak. Bagus. Sekarang kita mau nyanyi lagi, kita mau katakan kudaki-daki gunung yang tinggi. Ya, ikutin gerakan Kak Feby sama Kak Miranda ya. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau.
Terbang, terbang tinggi di awan. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang masih kami dapat rasakan hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua, agar kami dapat mengerti dan paham akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Yo, lihat dulu Alkitabnya. Nah, sekarang kami Randa mau cerita tentang Yunus. Siapa yang masih ingat cerita tentang Yunus? Angkat tangannya. Oke, adik-adik pada ingat kan? Oke, sekarang kita masih mau belajar lagi tentang Yunus. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kita buka ya. Yunus, tunggu. Ambil anak mau tanya dulu sama adik-adik. Kalau kitab Yunus itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Pinter. Yunus itu ada di perjanjian lama. Nah, sekarang kita mau buka Yunus. Kita mau baca sama-sama. Kami Randa bacain untuk adik-adik yang di rumah nyimak ya. Oke. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata,
Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Saulnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik, udah ingat lagi kan ceritanya tentang Yunus? Iya, hari ini kita mau belajar dari kisah Yunus. Yunus yang mendapat panggilan dari Tuhan, tapi Yunus nggak taat. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang nggak boleh ditiru adik-adik. Kenapa? Tuhan suruh memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, bilang ke orang-orang yang ada di sana untuk segera bertobat karena dosa mereka, kesalahan dan pelanggaran mereka udah terdengar ke Tuhan. Nah, tapi Yunus mau nggak? Taat nggak? Enggak. Akhirnya Yunus kabur ke Tarsis. Di Tarsis, dalam perjalanan menuju ke Tarsis, apa yang terjadi? Apa? Iya, pintar adik-adik. Terjadi badai besar, angin ribut, sehingga kapalnya goyang-goyang adik-adik. Nah, semua isi kapal itu menjadi takut. Mereka takut, mereka cemas. Kenapa? Ada badai besar. Kenapa ya Tuhan? Akhirnya, tahu nggak adik-adik apa yang Yunus lakukan saat badai besar itu terjadi? Iya, Yunus malah tidur. Yunus tidur di bagian kapal yang paling bawah. Dia tidur, akhirnya nakodanya datang. Yunus, bisa-bisanya kamu tertidur dalam keadaan seperti ini. Coba kamu berdoa sama Allahmu, mana tahu kita diselamatkan. Akhirnya Yunus bilang, aku tahu ini semua gara-gara Yunus, karena Yunus lari dari panggilan Allah. Nah, akhirnya Yunus bilang sama orang-orang yang ada di kapal itu, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan reda. Akhirnya orang-orang yang ada di situ mencampakkan Yunus ke dalam laut. Tapi adik-adik, tiba-tiba ada ikan besar sekali yang menelan Yunus. Yunus masuk di perut ikan itu. Dan berapa lama Yunus di perut ikan itu? Iya, pintar adik-adik, 3 hari 3 malam lamanya. Coba bayangkan Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Dia ngapain aja coba di perut ikan? Apa yang Yunus rasakan? Lapar, takut, gelap kan adik-adik di sana di dalam perut ikan? Iya, tapi
di dalam perut ikan, Yunus tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam, ikan besar itu memuntahkan Yunus. Nah, setelah kejadian itu, apa lagi adik-adik? Masih ingat nggak? Iya, betul. Kakak kasih tahu ya. Setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu, Yunus berbalik. Akhirnya dia pergi ke Niniwe seperti yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa Niniwe akan dihancurkan karena perbuatan orang-orang yang di sana membuat hati Tuhan kecewa. Nah, akhirnya orang-orang di sana menjadi bertobat. Mereka berpuasa, mereka menggunakan kain kabung, dan mereka duduk di perapian. Akhirnya setelah 14 hari, Tuhan mendengarkan doa orang Niniwe, hingga pada akhirnya Niniwe tidak jadi dimusnahkan karena Allah mendengar pertobatan mereka. Nah, adik-adik, yang mau kita pelajari dari kisah ini adalah tentang taat. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk taat, mendengarkan suara Tuhan. Taat sama Tuhan itu contohnya apa sih, Kak? Gampang adik-adik. Taat sama orang tua itu contohnya rajin baca Alkitab. Terus adik-adik rajin berdoa. Mau makan, sebelum tidur, sebelum pergi kemana-mana, adik-adik harus berdoa. Andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, terus apa lagi, Kak? Setelah itu, adik-adik juga harus taat sama orang yang lebih dewasa, hormati mereka. Nah, setelah itu yang paling penting adalah kita mau taat sama Tuhan, kita mau dengar maksud dan tujuan Tuhan itu apa dalam hidup kita. Karena Tuhan itu Maha Pemurah, penyayang, dan berbelas kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita untuk minggu depan. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita dari 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk, kita buka sama-sama 2 Petrus. 2 Petrus ada di perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, benar. Petrus ada 2 Petrus ada di perjanjian baru. Sekarang kita mau buka 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya. Lalu adik-adik di video dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau yang membantu kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan dan kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
untuk mengambil sikap saat teduh. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Nah, tadi kan pas firman kami Randa ngasih ayat hafalan dari mana? 2 Petrus 3 ayat 9. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Terus adik-adik bisa kirim ke guru-guru sekolah minggunya sesuai yang ada di kelasnya ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.